Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pandangan etika Kristen tentang perceraian. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah etika Kristen dengan dosen pengampu Bapak Bartolomius Budi. Perlu kita ketahui, perceraian terjadi ketika sepasang suami istri memutuskan untuk tidak lagi memenuhi ikatan pernikahan mereka. Ada beberapa faktor yang biasanya menjadi alasan perceraian dalam kehidupan pernikahan. Di antaranya yang pertama yaitu motivasi yang keliru dalam menikah. Kemudian yang kedua, komunikasi keluarga yang tidak berjalan dengan mulus dan tidak saling membangun satu sama lain. Kemudian yang ketiga, kesulitan ekonomi dan keuangan. Kemudian yang keempat, intervensi pihak ketiga dalam keluarga seperti orang tua, mertua, atau bahkan saudara. Kemudian yang kelima, ketidaksetiaan kepada pasangan. Kemudian yang keenam, ketidakdewasaan dalam mengelola konflik. Namun sebenarnya perceraian itu atau pemutusan ikatan pernikahan secara hukum ini merupakan penyimpangan dari maksud Allah. Dalam Matius 19 ayat 8 berbunyi, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Hal ini membuktikan bahwa perceraian bukanlah maksud Allah bagi pernikahan. Menurut Alkitab sendiri hanya ada dua alasan terjadinya perceraian, yaitu karena salah satu dari suami atau istri ini terbukti melakukan perzinahan. Itu bisa dilihat dalam Matius pasal 19 ayat 9, dan perceraian oleh karena kematian. Dalam perjanjian baru, Yesus lebih lanjut menekankan kesakralan dan ketakterceraiannya pernikahan. Itu bisa dilihat dalam Matius 19 ayat 6. Di situ dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, pernyataan ini memperkuat pemahaman pernikahan sebagai ikatan yang tak terpisahkan, diberkati dan disahkan oleh Allah, dan menegaskan hakikat abadi ikatan pernikahan di seluruh perjanjian pernikahan. Dalam 1 Korintus 13 sering dikutip karena penggambarannya tentang kasih yang sabar, baik hati, dan tak pernah gagal, yang memberikan dasar untuk memahami hubungan pernikahan yang dilandasi kasih tanpa pamrih. Bagian ini juga menyoroti kualitas-kualitas kasih yang tak terpisahkan untuk mempertahankan pernikahan, perjanjian yang mencerminkan kasih dan anugerah Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, di situ menekankan pengenalan perkawinan sebagai satu daging. Dalam Matius 19 ayat 6 menekankan bahwa pernikahan tidak dapat dipisahkan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22-33 membahas peran dalam pernikahan. Ini menyoroti cinta dan rasa hormat bersama. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 14 melarang perzinahan, menekankan kesetiaan dalam pernikahan. Kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 27-28 menyamakan nafsu dengan perselingkuhan, memperluas dimensi etika melampaui tindakan fisik sesuai usia. Pandangan etika Kristen tentang perceraian secara lengkap menegaskan bahwa perceraian dianggap sebagai sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah dan merupakan hasil dari dosa manusia. Dalam ajaran Kristen, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang dipersatukan oleh Allah dan seharusnya itu berlangsung seumur hidup. Perceraian oleh karena itu dilihat sebagai pelanggaran terhadap kesucian ikatan pernikahan tersebut. Dalam Alkitab, khususnya dalam Markus pasal 10 ayat 9 dan Matius pasal 19 ayat 4-6, Yesus menegaskan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, perceraian dianggap sebagai hasil dari dosa, ketidaktaatan terhadap rencana Allah dalam
membangun keluarga yang kudus dan utuh. Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa perceraian sangat dibenci oleh Allah dan hanya boleh terjadi dalam kondisi tertentu, seperti perzinahan, dan bahkan dalam kasus ini perceraian tidak disarankan melainkan dipersulit, atau bahkan jika seseorang itu memaksa untuk bercerai, maka mereka tidak boleh menikah kembali. Secara ringkas, etika Kristen mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci seumur hidup. Perceraian tidak sesuai dengan kehendak Allah dan dianggap akibat dari dosa. Kemudian mengupayakan perdamaian dan pemulihan dalam pernikahan itu lebih utama daripada perceraian. Perceraian berdampak buruk secara spiritual dan sosial, terutama bagi anak-anak. Kemudian hidup tanpa menikah kembali disarankan bagi yang sudah terlanjur bercerai demi kesetiaan. Itu dapat dilihat dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 11. Demikianlah pembahasan saya bagaimana pandangan etika Kristen terhadap perceraian. Jika ada kesalahan atau bahkan kekurangan, saran dan kritik sangat dibutuhkan. Sekian dan terima kasih.